Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kesediaannya memberikan waktu kepada saya untuk melakukan wawancara ini sebagai tugas saya, Bu, dari guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 5. Tugasnya kali ini nih ingin mewawancara Ibu bagaimana Ibu dalam mengambil keputusan-keputusan yang ada di sekolah ini dalam menangani kasus-kasus yang ada. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus-kasus yang ada di sekolah ini dilema etika atau bujukan moral? Ya, untuk menangani kasus ini, misalnya apabila terjadi kasus-kasus, yang pertama-tama kami biasanya melihat dan mempelajari kasus tersebut terlebih dahulu. Apakah kasus yang ada itu termasuk berat atau ringan, atau kasusnya tidak menyalahi aturan yang ada di sekolah. Terus selama ini bagaimana biasanya Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan? Biasanya setelah saya mengidentifikasi, maka saya akan menelaah dulu kembali kasus-kasus tersebut dan mereplikasikan apakah keputusan yang saya ambil merupakan keputusan yang terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Pertama-tama saya akan mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian menyelidikinya terlebih dahulu, mendengarkan dari semua pihak, tidak hanya salah satu saja. Lalu saya akan melakukan musyawarah dengan rekan-rekan. Kemudian saya mengambil keputusan tersebut juga melibatkan semua pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, mencari jalan keluar yang terbaik. Selain itu, kalau kasusnya tergolong berat, saya juga akan meminta pendapat dari komite sekolah ataupun dari pemangku kepentingan lainnya. Biasanya begitu, Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus etika dilema efektif bila keputusan yang saya ambil tidak merugikan semua pihak dan keputusan yang saya tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya bagaimana, Bu? Yang menjadi tantangan ketika dalam pengambilan keputusan adalah saat kita merasa bingung karena dua hal dalam kasus tersebut sama-sama benar, sehingga saya bingung dalam menentukan keputusan yang terbaik. Apakah Ibu memiliki tata kala atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah penyelesaian? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya, biasanya saya akan melihat kasusnya dulu. Apakah bisa diselesaikan segera atau perlu identifikasi secara mendalam? Kalau bisa diselesaikan segera, akan saya selesaikan segera. Tidak bagus kalau kasus itu dilaksanakan berlarut-larut. Tapi kalau kasus tersebut perlu identifikasi mendalam, maka akan diselesaikan setelah dilakukan penyelidikan terlebih dahulu dan perlu musyawarah dengan rekan-rekan yang lain. Kalau untuk penjadwalan, tidak ada penjadwalan, Bu. Bentuknya atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Dari pengidentifikasi dulu, kemudian mencari jalan terbaik, melakukan musyawarah, dan kalau diperlukan meminta masukan dari komite atau bisa juga dari dinas pendidikan. Kalau boleh tahu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Rekan kerja saya, karena saya orang yang terbiasa mengambil keputusan melalui kesepakatan musyawarah untuk menemukan solusi atau keputusan terbaik.
Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Menarik sekali wawancara yang kita dapatkan. Saya dapat mengambil pelajaran bahwa dalam pengambilan keputusan pertama-tama kita perlu penyelidikan terlebih dahulu ya Bu ya. Apakah itu kasus berat atau kasus ringan dan apakah perlu diselesaikan secepatnya. Karena menurut Ibu tadi kan tidak baik untuk berlarut-larut. Kalau kasus berat perlu penyelidikan dulu. Kemudian yang kata Ibu tadi yang pasti adalah melakukan musyawarah dengan rekan-rekan yang lain ya. Terima kasih sekali Bu atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaan waktunya Bapak untuk saya melakukan wawancara. Iya. Sebagai tugas saya di calon guru penggerak angkatan 5. Yang pertama nih yang ingin saya tanyakan kepada Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi apakah kasus itu berupa dilema etika atau ujukan moral? Maksudnya Bapak mengetahui apakah kasus itu benar antara benar sama benar atau antara benar dengan salah. Bagaimana cara Bapak mengetahuinya? Sekolah biasanya sering terjadi berbagai macam masalah. Nah, jadi sebagai guru dan pendidik tentunya sering menemui berbagai masalah, di mana masalah itu biasanya sulit dipecahkan karena menyangkut dilema atau kalau biasa kita ada sifat maras kalau dengan yang terlibat dalam masalah. Jadi kalau untuk mengetahui, tentunya kita pelajari dulu masalahnya itu apakah kasus atau permasalahan itu termasuk permasalahan yang berat atau permasalahan jaringan, ataupun juga kasusnya itu masuk ke dalam ranah hukum atau bagaimana, tentunya kita pelajari dulu terlebih dahulu ya, mungkin seperti itu. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak untuk kasus-kasus di mana itu yang antara benar sama benar tersebut atau sama-sama memiliki nilai yang benar, nilai kebajikan? Tentunya diidentifikasi dulu, dipelajari dulu. Setelah diidentifikasi, dipelajari dan ditelaah, kita refleksikan dulu apakah kasus-kasus itu termasuk kasus yang berat atau ringan. Kemudian baru dapat diambil suatu keputusan yang terbaik untuk dapat dipertanggungjawabkan. Kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedurnya itu seperti biasanya seperti apa yang Bapak lakukan? Dalam mengidentifikasi itu biasanya kita mengumpulkan semacam data-data dulu, bisa dengan mendengarkan atau mencari informasi dari berbagai pihak, kemudian dimusyawarahkan dengan rekan-rekan yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian bisa juga dilibatkan komite sekolah. Nah, itu. Kemudian setelah kasusnya itu diketahui, baru diputuskan secara bersama-sama. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sama benar tersebut atau dilema itu? Tentunya apabila keputusan itu tidak merugikan salah satu pihak, itu menjadi prioritas supaya keputusan itu dapat dianggap efektif.
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut, tantangan saat Bapak mengambil keputusan? Biasanya banyak tantangannya, Ya. tentunya karena ini dilema, diambil satu keputusan yang lain mungkin keberatan, jadi biasanya kita kekurangan informasi, sulit mencari informasi sehingga kebingungan. Nah, itu. Kemudian bisa juga yang pihak-pihak lain bisa menutup-nutupi informasi, nah itu Oke. sulitnya mencari informasi ya tentunya dulu. Dalam pengambilan tersebut, apakah Bapak memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian? Misalnya, apakah Bapak langsung di tempat menyelesaikannya atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya kalau ada masalah biasanya tidak langsung kita ambil tindakan, kita pelajari dahulu, kemudian kita refleksikan, kemudian 1 atau 2 hari baru diambil suatu keputusan kita. Jadi tidak serta-merta langsung diambil keputusan. Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang biasanya Bapak jalankan? Biasanya bermusyawarah dulu tentunya dulu dengan warga-warga sekolah, komite sekolah, bahkan bisa dengan melibatkan pengawas sekolah dan dinas pendidikan. Ya intinya bermusyawarah lah supaya ya kayak ibarat bahasa Banjar tuh ada salah sorangan. Nah, Oke, itu perlu ada kesepakatan. karena ada kesepakatan. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya di sini kita merangkul komite sekolah Ya. dengan pengawas sekolah. Oke. Bahkan ini kalau menyangkut urusan dengan orang tua murid, biasanya beberapa orang tua murid kita rangkul, itu sangat membantu sekali dalam penyelesaian kasus. Ya, terima kasih sekali Bapak atas wawancaranya. Kesediaan waktu Bapak menarik sekali dalam pengambilan keputusan, yang dapat saya simpulkan bahwa dalam mengambil keputusan tersebut perlu adanya musyawarah dulu. Iya. Ini supaya menemukan keputusan yang terbaik tidak hanya dari rekan kerja, tapi juga komite atau orang tua murid seperti kata Bapak tadi, bahkan sampai pengawas maupun dinas pendidikan. Terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.